Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari, NIM F1D119065, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Jambi, Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas kuis saya dengan mata kuliah Sumber Daya Energi Non-Konvensional pada kuis dengan nomor 5. Baiklah, sebelum saya membahas tentang skema gambar nomor 5 tersebut, saya akan menjelaskan apa itu batu bara. Menurut saya, batu bara adalah bahan bakar fosil atau batuan sedimen dapat terbakar dan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan atau endapan bahan organik. Sisa-sisa tumbuhan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur yang terdapat di dalamnya yaitu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Baiklah, menurut saya pada skema pembentukan batu bara berdasarkan gambar, nah di sini dapat kita lihat bahwa material asal pembentukan rawan gambut itu terdapat dua, yaitu pertama autoto atau di autoto ini adalah material yang tidak mengalami transportasi. Nah, yang kedua yaitu autoto, di mana pada material dalam pembentukan ini materialnya mengalami transportasi. Baiklah, selanjutnya material rawan gambut tersebut mengalami proses petrifikasi atau proses penggambutan. Nah, di proses penggambutan ini, dalam proses tersebut mikroba memiliki peran yang sangat penting seiring dengan proses penggambutan. Nah, proses pembentukan humin dan penurunan keseimbangan biotektonik pun dapat berlangsung. Nah, dapat dilihat lagi dari skema tersebut, mulai dari proses penggambutan sampai pada tahap lignit disebut sebagai tahap diagnosa atau fase biokimia. Nah, sedangkan pada lignit sampai dengan pada antrasit disebut sebagai tahap metamorfosa. Nah, di mana tahap metamorfosa ini adalah fase dari geokimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, tadi kan ada fase biokimia dan fase geokimia. Nah, di mana pada fase biokimia atau diagnosa, tingkatan biokimia atau biogenetik daripada metamorfisme organik adalah aksi organisme hidup khususnya dominan pada bakteri. Nah, bakteri yang berperan yaitu aerob dan bakteri anaerob serta jamur. Nah, bakteri aerob untuk mengurai atau menguraikan unsur karbon, nitrogen dan karbon dioksida. Nah, pada material tumbuhan. Nah, sedangkan bakteri anaerob itu berfungsi untuk menguraikan unsur hidrokarbon, asam, serta alkohol pada material tumbuhan. Nah, proses ini berlangsung di bawah permukaan. Nah, baiklah, dalam proses pembentukan batu bara, material tanaman mengalami proses penggambutan. Nah, di proses ini pembentukan humin tahap humidsmeter. Nah, komposisi mikrobiologi tidak dapat terjadi di atas temperatur kurang lebih 80 derajat Celcius. Nah, proses ini berlangsung pada kedalaman 1 sampai 10 meter di bawah permukaan. Nah, selanjutnya yaitu fase geokimia atau metamorfisme. Nah, fase ini tidak ada lagi aktivitas organisme dan lain-lain. Fase ini didominasi oleh pengaruh dari temperatur dan tekanan, disebabkan peningkatan kedalaman penimbunan unsur organik di bawah
di bawah tutupan sedimen. Nah, atau sedimentary overburden. Nah, kedalaman lebih dari 10 meter. Ini bisa dikatakan reaksi terakhir pada tingkat penggambutan dan aksi geokimia. Geokimia ini menjadi agen utama untuk pada peningkatan brown coal atau hard coal. Baiklah, pada tahap geokimia ini terjadi peningkatan rang pada batu bara, mulai dari lignit sampai dengan antrasit. Nah, dan terjadi pula kenaikan unsur karbon, nilai relevan dan kalori, dan terjadi penurunan kandungan air, hidrogen, dan oksigen. Nilai kalori batu bara terkandung pada peringkat batu bara. Nah, semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalorinya dapat dipengaruhi oleh abu. Nah, di mana semakin kecil nilai kalorinya, semakin kecil nilai kalorinya. Nah, dari sini dari semakin kecil nilai kalorinya, kandungan karbon sesuai pada rang batu bara. Misalnya nih kan, itu gambut 55%, lignit 60%, bituminus terdapat 70%, bituminus 80%, dan antrasit 95%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah proses pembentukan batu bara melalui dua tahapan diagnosa, yaitu biokimia yang dimulai dari proses penggambutan atau petrifikasi sampai pada lignit, dan tahap metamorfisme yaitu geokimia mulai dari lignit sampai pada antrasit. Nah, yang kedua itu semakin tinggi rang suatu batu bara, maka semakin tinggi nilai kalorinya dan semakin tinggi juga nilai karbon, dan untuk itu sebaliknya, yaitu semakin rendah kandungan air, hidrogen, dan oksigen. Baiklah, mungkin itu saja tanggapan saya atau pengetahuan saya tentang gambar skema pembentukan batu bara pada soal nomor 5 mata kuliah sumber daya energi non konvensional. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.